Baik, salam, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran agama kita, ya, yaitu masuk dalam bab 6 tentang menjaga dan melestarikan alam. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai Allah memelihara ciptaannya, ya, kali ini kita akan membahas tentang cara kita menjaga dan melestarikan alam. Sedikit flashback tentang yang kemarin. Ada 3 cara Allah dalam memelihara ciptaannya. Ada yang tahu yang pertama apa? Dalam aspek apa? Kan ada 3 aspek ya. Ya. Itu aspek yang pertama adalah aspek penyediaan. Lalu yang kedua, iya, pelestarian. Dan yang ketiga, aspek pemerintahan. Oke. Nah, dari tiga aspek ini Allah memelihara ciptaannya termasuk kita. Ya, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan karena kita sangat baik di mata Allah, ketika kita diciptakan itu semua sudah disediakan dulu. Baik bumi, baik tanaman dan tumbuhan, hewan-hewan di laut dan di udara, matahari, semuanya sudah disediakan oleh Allah. Baru manusia diciptakan terakhir ketika semua sudah disediakan. Begitu baik Tuhan kepada kita. Oke, nah jadi cara kita bagaimana sih untuk membalas Tuhan? Walaupun kita tahu apa yang kita lakukan, sebaik apapun usaha kita dan sesempurna apapun kita mau membalas kebaikan Tuhan, itu tidak akan pernah cukup, ya, karena Tuhan terlalu dan teramat sangat baik bagi kita. Tetapi sebagai rasa syukur kita bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Nah, ini yang kita mau bahas di bab 6. Oke. Nah, pentingnya alam untuk manusia itu sebagai tumbuh kembangnya manusia berada di lingkungannya. Oke, bayangkan kalau misalkan manusia kita hidup di dalam daerah yang kumuh, banyak tempat sampah, banyak pembuangan limbah, sungai tidak bersih, ya kan, air menjadi kotor, tidak ada lagi air untuk mandi. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Oke. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga dan melestarikan alam kita demi keberlanjutan hidup kita, ya, dan juga anak cucu kita. Seperti itu. Oke. Nah, berbicara mengenai alam, di Indonesia itu sangat kaya dengan kekayaan alamnya. Ya, kalau kita tahu ada tambang, yang mulai dari tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak bumi. Kalau kalian tahu bensin, ya, bensin, pertalite, terus ada pertamax, ya, dan lain sebagainya yang berbentuk minyak, itu diambil dari minyak bumi, ya. Salah satunya tambangnya ada di Indonesia, ya, yang dikelola oleh PT Pertamina. Nah, itu salah satu contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Belum lagi tambang emasnya yang sangat terkenal di Papua, ya, namanya adalah Freeport, ya. Itu sangat besar. Bahkan tambang emas terbesar di dunia itu ada di Indonesia yang terletak di Papua. Sungguh kita sangat bersyukur, ya. Harusnya kita sangat bersyukur dan kita bangga dengan Indonesia, karena Indonesia ini sangat kaya, kekayaan alamnya sangat luar biasa melimpah, ya. Nah, belum lagi keindahan alamnya. Kalian tahu laut Indonesia sangat cantik-cantik, terumbu karangnya, ya. Laut ada di Bali, ya, pantai Bali itu banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah. Lalu di Raja Ampat, ya, di Papua itu juga sangat indah tempat terumbu karangnya. Dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia masih sangat banyak, bahkan yang belum sampai dieksplor oleh manusia masih ada, ya. Belum lagi tentang kekayaan kebudayaan sangat banyak. Tetapi kita di sini akan memfokuskan mengenai memelihara dan menjaga dan melestarikan alam. Oke. Nah, kenapa sih kok begitu penting untuk melestarikan alam?
Ya, karena melestarikan alam atau lingkungan ya itu merupakan perintah Allah. Kita harus tahu dulu ya, ketika kita melestarikan alam dan melestarikan lingkungan itu adalah perintah Allah. Di mana Mister? Ya, mari kita buka dulu di kitab Kejadian. Oke, ini kitab Kejadian pasal pertama. Oke, ayat yang ke-28. Mister akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini adalah salah satu mandat yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu untuk menguasai bumi, untuk melestarikan alam ya. Jadi tidak hanya menggunakan atau memakai alam secara tidak aturan ya, secara ilegal, secara serakah, tidak, tapi Allah memerintah kita untuk menjaga dan melestarikan alam dengan baik sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan ya. Nah, lalu tadi kita buka juga di Kejadian pasalnya yang kedua ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Oke, ayat yang ke-9. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan ya, Allah sudah menyediakan tempat untuk manusia, yaitu Adam dan Hawa, leluhur kita ya, sudah menempatkan, sudah disiapkan semuanya di Taman Eden dengan begitu indahnya, dengan begitu asrinya. Lalu Allah menyuruh ya Adam dan Hawa untuk melestarikan dan memelihara taman itu ya, di pasal yang ke-15, di pasal 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, ini poin yang cukup penting yang kita mau bahas. Oke, mengusahakan dan memelihara, melestarikan dan menjaga. Itu adalah poin yang sangat penting. Oke, kalau kita hanya bisa memakai atau menggunakan alam saja tanpa memelihara dan mengusahakannya, Mister percaya alam akan habis. Hutan akan semakin gundul kalau ketika kita menebang hutan secara liar dan secara terus-menerus tanpa kita menanam pohon lagi. Oke, kalian tahu meja di belakang Mister? Nah, ini adalah terbuat dari kayu. Oke, meja terbuat dari kayu. Lalu pensil warna yang kalian mungkin beli, yang kalian gunakan itu juga terbuat dari kayu. Bayangkan ketika seluruh dunia itu hanya menggunakan kayu tanpa menanam kembali, apa yang terjadi? Ya, hutan akan gundul, akan terjadi longsor, bahkan kalau hujan deras akan terjadi banjir. Itu yang terjadi. Jadi kita tahu bencana alam itu bukan dari Tuhan ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas manusia, tetapi ulah manusialah yang membuat semuanya menjadi buruk. Alam sudah memiliki tatanannya sendiri ya, dimana pohon itu berfungsi untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, sehingga air hujan tidak meluap dan menjadi banjir. Itu pohon. Lalu kalau kalian tahu sungai ya, sungai itu juga untuk saluran irigasi. Apabila sungai itu lancar, tidak terhambat oleh sampah,
sungai akan menjadi lancar ya dan indah untuk dinikmati. Apabila sungai sekarang banyak yang tercemar, banyak untuk di tempat untuk membuang sampah, nah itu juga akan menjadi buruk untuk manusia sendiri. Banyak nyamuk, ya kan, air juga menjadi kotor, tidak sehat. Ya, kita air, bahkan air minum saja kita harus beli. Bahkan kalau dulu ya, dulu itu air minum itu tidak beli, tetapi memasak mengambil air dari sumber lalu dimasak di dapur dan untuk dijadikan air minum. Tapi sekarang masa kalian mau minum dari air keran di rumah kalian? Kan nggak mungkin, karena air itu kotor ya. Makanya untuk sekarang air tidak lagi gratis, tetapi kita harus beli untuk air minum. Nah, apa sih yang membuat semuanya itu? Ya, ulah manusia sendiri karena kurang menjaga dan melestarikan alam. Banyak bangunan-bangunan yang di apa ya, yang dibangun, banyak bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem seperti itu. Nah, kita lanjut ya, bahwa tadi jelas dikatakan di Alkitab Allah memberi mandat untuk manusia, kepada manusia ya, untuk melestarikan dan menjaga alam ya, untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Oke. Nah, penting untuk diperhatikan ya, bahwa lingkungan yang baik itu juga menentukan hidup manusia. Mister tadi sudah jelaskan, ketika kita mempunyai lingkungan yang kotor, kita mempunyai lingkungan yang nggak bersih, itu mempengaruhi kesehatan kita ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang datang ketika lingkungan kita menjadi kotor ya. Banyak kuman di sana ya, mungkin banyak tikus, banyak kecoak, tempat kotor seperti itu. Nah, itu akan membuat tubuh kita menjadi rawan terkena penyakit. Oke. Jadi lingkungan yang baik itu sangat penting bagi manusia. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita melestarikan dan menjaga alam yang kita tinggali atau lingkungan yang kita tinggali? Bagaimana cara kita melestarikannya? Nah, yang pertama kita harus hemat energi. Oke, harus hemat energi. Menghemat energi itu bisa dengan cara kita mematikan lampu ketika malam hari, kita mematikan televisi ketika tidak digunakan, menggunakan AC seperlunya, ya, menggunakan AC dengan dengan 24 derajat ya, 24 derajat, derajatnya itu 24 derajat, jangan terlalu dingin karena itu nanti banyak juga menyerap udara dari luar. Nah, lalu menggunakan laptop seperlunya juga ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan kita dengan cara menghemat energi. Lalu yang kedua, menebang pohon harus didahului dengan menanam kembali. Kalau kalian tahu istilah reboisasi, ya, reboisasi itu adalah bagaimana kita menanam hutan kembali, menanam pohon kembali. Jadi sebelum kita menebang pohon, kita harus menanam dulu. Bahkan intensitasnya seperti ini perbandingannya. Menanam pohon 5, ya, 5 pohon ditanam, lalu menebang 1 pohon. Ya, itu jauh lebih baik. Karena ketika kita hanya menebang pohon saja tanpa menanam lagi atau membuat reboisasi, ya, pasti dunia akan panas. Ya, bumi akan cepat panas karena tidak ada penghijauan. Nah, lalu yang ketiga yaitu memperluas hutan lindung. Nah, memperluas hutan lindung itu biasanya kalau kita tahu pemerintah itu menggunakan atau membuat semacam hutan yang dikhususkan untuk habitat makhluk hidup. Mungkin biasanya satwa-satwa yang hampir punah ya, terus tumbuhan-tumbuhan yang langka. Nah, itu dilindungi oleh pemerintah yang dibuatkan dalam satu hutan yang namanya itu adalah hutan lindung, seperti itu.
Nah, lalu kita bisa menggunakan juga perabotan-perabotan dari daur ulang ya. Seperti misalkan kardus-kardus ya. Kardus itu kan terbuat dari kertas. Kertas itu terbuat dari pohon. Nah, kita bisa memaksimalkan kardus daur ulang untuk digunakan hal-hal yang kreatif. Ya, misalkan seperti membuat lampu, eh, tempat untuk lampu, seperti itu tempat untuk pensil, kita buat sekreatif kita mungkin ya, bisa jadi untuk tempat atau dijadikan bahan yang efektif. Ya. Nah, di sini Mister ada satu tanaman. Nah, ini tanamannya Mister nih. Ini namanya pohon adenium. Ya. Sorry, bukan adenium, aglonema ya. Adenium itu yang seperti bonsai itu enggak. Tapi ini ya, namanya aglonema ya. Atau bahasa Indonesianya pohon Sri Rejeki. Kalian bisa temukan ini di tempat penjual bunga ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu membuat rumah kita dengan menanam pohon ya, membuat rumah kita menjadi hijau dan terlihat rindang ya, menanam pohon yang kecil-kecil seperti ini ya. Jika kemarin dalam PBL kalian sudah memelihara atau menanam 3 tanaman, yaitu lombok, tomat, dan juga satunya terong. Nah, itu adalah salah satu contoh kita memelihara lingkungan kita ya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kita peduli dengan dunia, kita peduli dengan alam, kita melestarikan dan menjaga. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita menanam dan juga kita rajin menyiram. Jangan sampai pohon yang kita miliki atau tanaman yang kita sudah rawat itu mati ya. Kalau kita sudah menanam, kita juga harus berani untuk merawat dengan cara menyiram, memanaskan setiap pagi. Lalu kalau sudah panas, jangan terus-terusan kena matahari, kita pindahkan ke tempat yang teduh agar proses untuk fotosintesisnya itu berjalan maksimal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk tugasnya Mister akan kasih tugas di crossword ya, atau teka-teki silang. Nanti kalian bisa lihat di e-learning dan langsung dijawab. Oke. Jadi pentingnya memelihara alam yaitu untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi mulai sekarang yuk kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, kita lestarikan alam dalam lingkungan sekitar kita dengan cara menanam pohon, menggunakan energi secukupnya, tidak boros-boros dalam menggunakan listrik ya, lalu tidak boros-boros menggunakan bensin di sepeda motor ya. Kita gunakan kekayaan alam yang sudah disediakan oleh Tuhan dengan secukupnya. Oke, kita hindari sikap serakah dan kita hindari sikap yang ingin memuaskan diri kita. Ya, kita harus belajar untuk peduli dengan anak kita nanti, cucu kita nanti ke depan. Oke, kalian tidak hanya berhenti pada SMP saat ini, tetapi kalian besok pasti akan besar. Besok kalian akan bekerja, besok kalian pasti berumah tangga. Ya, nah ketika kalian sudah berumah tangga, kalian memiliki anak dan kalian memiliki cucu mungkin ya. Nah, itu kita pengen ya, kita harus memiliki kerinduan anak cucu kita itu juga bisa melihat apa yang kita lihat sekarang. Jangan sampai kita, anak cucu kita melihat hutan itu hanya dari gadget ya, hanya dari YouTube, hanya dari gambar dan video saja. Tetapi anak cucu kita nanti juga harus bisa melihat secara langsung apa itu hutan. Maka dari itu kita perlu melestarikan alam mulai dari rumah kita. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.